Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Yeremia Junianto Kapitan, yang tidak asing lagi jika saudara-saudari telah mengikuti channel saya. Nah, pada kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang berjudul Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Nah, pada video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu keterampilan komunikasi, dan pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen konflik. Nah, dalam perkuliahan yang telah saya lakukan selama sekitar 1 semester ini, banyak sekali pelajaran yang saya dapat, dan itu menjadi motivasi untuk saya mau membagikan kepada saudara-saudari. Dan tentu saya mengharapkan bahwa apa yang saya bagikan ini bisa berdampak bagi saudara-saudari yang mendengarkan, dan bisa menjadi wawasan baru, bahkan menambah lagi gagasan daripada saudara-saudari untuk mengetahui manajemen konflik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita langsung saja pada inti dari video ini. Kita mulai dari pengertian dari manajemen. Nah, dalam manajemen kita berbicara tentang bagaimana upaya untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien, dengan juga menggunakan cara-cara yang teratur dan sistematis agar apa yang dicapai itu dapat dilihat dari jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian kita lanjut pada pengertian konflik. Konflik dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa konflik adalah pertikaian, perbedaan pendapat, perselisihan yang terjadi antara orang-orang ataupun suatu kelompok karena kepentingan tertentu. Nah, konflik yang biasanya terjadi itu disebabkan oleh karena emosi, bahkan karena memiliki perbedaan pendapat, dan juga bisa terjadi karena adanya keinginan yang berbeda dalam suatu hal yang ingin dicapai. Bahkan kadang konflik itu dia lebih sering terjadi kepada orang-orang yang bukan teman atau tidak memiliki hubungan. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki tali pertemanan atau persaudaraan cenderung memiliki pemicu yang dapat menyebabkan sebuah konflik, karena adanya beberapa aspek seperti ketidakpuasan dalam mengatakan atau menyampaikan sesuatu, ketidakbenaran dalam menyampaikan opini yang disampaikan, ataupun karena kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua belah pihak, sehingga kadang cenderung terjadinya konflik itu di antara orang-orang yang berbeda konteks ataupun berbeda situasi yang mereka rasakan, sehingga konflik-konflik yang terjadi cenderung membuat mereka untuk ingin mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetapi orang lain tidak menerimanya. Nah, kemudian pasti akan menimbul pertanyaan bahwa kadang ada beberapa hal yang akan menjadi aspek ataupun langkah-langkah yang bisa saja menyebabkan terjadinya konflik. Itu dapat kita lihat bahwa ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kita dapat melihat tentang bagaimana seseorang ketika menghadapi sebuah masalah, dia cenderung untuk diam. Kadang dia menggunakan cara itu untuk mengalihkan dirinya daripada konflik yang sedang terjadi, agar dia tidak masuk ke dalam ranah konflik yang sedang memanas. Kemudian itu juga merupakan salah satu ekspresi
yang dia ungkapkan melalui apa yang dia lakukan. Terkadang itu pun bisa terjadi baik itu kepada laki-laki maupun perempuan, tetapi cenderungnya biasanya ketika seseorang atau perempuan itu ketika dia sudah mencapai kemarahan yang melampaui batasnya, terkadang dia diam dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena itu seperti level tertinggi dari kemarahannya ataupun konflik yang sedang dia alami dan dia merasa bahwa sudah terlalu jauh marah yang atau konflik yang terjadi. Kemudian yang berikut terkait dengan menghindari. Kadang orang melakukan hal-hal itu karena merasa bahwa ketika dia ada dalam posisi masalah atau konflik, kadang dia mengundang amarahnya untuk bisa mengatakan sesuatu yang tidak sepantasnya, sehingga kadang dia mencoba untuk menghindari konflik atau pergi dari ruangan yang ada terjadinya konflik agar tidak mencapai hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu dia merasa bahwa jika sampai dia mengeluarkan apa yang dia rasakan, maka akan menimbulkan perpecahan ataupun mungkin konflik yang semakin rumit. Kemudian yang berikut adalah adanya pemaksaan, dalam arti bahwa ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang kemudian orang lain tidak menerimanya, tentu akan menimbulkan konflik. Betul kan? Betul. Ya, pasti betul. Karena realita yang terjadi seperti itu. Kemudian kadang orang tidak mau menerima apa yang menjadi kritikan ataupun sanggahan dari orang lain, sehingga dia akan berusaha untuk memaksakan apa yang ia mau agar orang bisa menerimanya. Contoh yang bisa kita lihat adalah ketika seseorang perempuan, misalnya dalam suatu kehidupan di dalam rumah, jika ada masalah yang terjadi ataupun itu berkaitan dengan apa yang dia alami, maka dia akan berusaha untuk membenarkan apa yang ia lakukan agar tidak terlihat bahwa dia yang salah. Kadang hal-hal seperti itu dilakukan untuk dia memaksakan orang untuk bisa tahu bahwa sebenarnya dia itu benar dan orang lain yang salah. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang bisa menyebabkan konflik yang semakin rumit dan tidak bisa menemukan jalan keluar jika tidak ada yang namanya mengalah dan juga mau menerima kesalahan yang dia buat. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang terjadi ketika seseorang itu tidak mampu memanajemenkan konflik itu dengan baik. Namun kadang ada beberapa hal juga yang ini bisa untuk dia lakukan sebagai langkah-langkah untuk bagaimana sih dia melakukan pencegahan atau kalau mau dibilang penanganan terhadap konflik yang terjadi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Van Gogh. Dia menyatakan bahwa ketika orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa dengan baik dan dengan serius, dia akan langsung mencoba melihat realita atau konflik yang terjadi dengan mencoba menggunakan langkah-langkah apa yang cocok untuk menangani masalah-masalah tersebut. Dia akan mencoba untuk berusaha menyikapi konflik yang terjadi agar tidak berkepanjangan. Nah, orang-orang seperti itu terkadang mencoba untuk melihat dulu situasi apa yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka akan mencari akar persoalan, apa yang menjadi perdebatan, apa yang menjadi ketidakpastian atau
kesalahpahaman yang terjadi di dalam konflik itu. Karena pasti ketika konflik itu terjadi berarti ada kedua belah pihak yang entah itu salah paham ataupun sementara merasa tidak mendapatkan kepuasan dalam suatu argumen. Maka kadang orang-orang seperti ini mencoba untuk mencari akar permasalahan, kemudian dia mencari solusi apa yang sebenarnya cocok untuk bisa mendamaikan atau bisa menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, dalam menyikapi hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi strategi untuk bagaimana kita bisa menindaklanjuti dari langkah-langkah tersebut. Artinya bahwa kita tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan, maka ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi atau konflik yang sedang terjadi di dalam suatu ranah komunitas ataupun kelompok. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang perlu untuk kita sikapi dan perlu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengatasi akan konflik-konflik yang terjadi sebagai manajemen konflik, agar segala sesuatu yang kita buat untuk mengatasi konflik itu bisa terarah dan tersistematis dengan baik. Yang pertama, menurut seseorang ahli yang bernama siapa yo? Iya, orang itu dia memiliki sebuah nama Kurt Kinderlich. Dia menggunakan cara yang pertama itu bersaing atau memaksakan sesuatu untuk bisa menang. Nah, gaya atau strategi seperti ini berusaha menunjukkan, seperti yang saya katakan, berusaha untuk menunjukkan atau memaksakan kehendaknya pada orang lain, sehingga dia memaksa orang lain agar bisa mengikuti apa yang dia mau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menghindari bagaimana cara itu menunjukkan, bagaimana cara dia menunjukkan kepeduliannya yang rendah. Artinya dia tidak mau merasa peduli dengan apa yang terjadi agar hal itu bisa terakomodir dengan baik. Kemudian yang berikut itu mengakomodasi. Strategi ini kayaknya dikaitkan dengan biasanya upaya untuk mengecilkan perbedaan, menekankan kesamaan untuk sama-sama mencari kepuasan antara kedua belah pihak agar mereka bisa mendapatkan kepuasan yang sama. Kemudian yang berikut itu adanya kompromi. Strategi ini melibatkan take and give, yang berarti berbagi antara kedua belah pihak, sama-sama menyerahkan sebuah keputusan atau keinginan yang ingin mereka capai, sehingga tujuan dari kompromi itu dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang adil, karena mendapatkan keinginan kedua belah pihak secara bersama. Kemudian yang berikut itu adalah berkolaborasi. Kayak ini merupakan salah satu cara pemecahan masalah yang dilakukan untuk melihat atau memandang dari sudut pandang yang berbeda, yang secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dengan mencari solusi yang melampaui kepentingan mereka, sehingga bisa mencapai atau mendapatkan suatu solusi yang lebih dari apa yang mereka mau, agar bisa mendapatkan sesuatu tujuan yang tidak saja memuaskan tetapi saling menguntungkan. Nah, ada juga salah satu strategi yang dilakukan oleh
De Vito, menurut dia adalah kadang cara menghindar kita atau rasa empati kita ketika kita lakukan itu kadang bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Kadang yang terjadi seperti ini, kadang ketika dalam suatu komunitas atau ranah yang sedang terjadinya konflik, ketika kedua belah pihak tidak bisa mengontrol lagi, maka tentu perlu salah satu pihak harus bisa mengalah ataupun menghindar agar bisa menetralkan masalah yang terjadi. Walaupun dalam perspektif yang berbeda kita melihat bahwa ketika menghindari masalah itu memang tidak menyelesaikan, tetapi itu merupakan strategi untuk menetralkan sementara kondisi yang sedang memanas. Kemudian yang berikut itu dia mencoba mengatakan bahwa salah satu strategi itu adalah dengan cara mendamaikan serta menghadirkan seseorang menjadi jalan penengah. Ketika kedua belah pihak, contohnya dalam sebuah organisasi, ada kedua belah pihak yang atau kedua belah kelompok yang sedang mengalami konflik, maka akan ada pimpinan dalam sebuah organisasi yang menjadi penasehat untuk bisa menenangkan serta memberikan solusi dan jalan keluar bagaimana mereka dapat melihat jalan-jalan yang mereka dapati dengan tujuan yang baik agar bisa mencapai hal-hal yang mereka inginkan. Dan juga seorang pemimpin organisasi itu pasti akan memberikan strategi ataupun dia akan memberikan pilihan-pilihan dan juga pertimbangan-pertimbangan apa yang didapatkan, apa yang dirasakan, dan baik itu positif negatif apa yang didapatkan pasti akan diberikan, sehingga itu menjadi salah satu orang yang menggerakkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk ada pada satu posisi untuk memutuskan dan juga bisa melakukan pertimbangan dan memikirkan apa yang perlu dan apa yang tidak. Kemudian yang terakhir adalah dampak positif dan negatif dari konflik yang terjadi. Kadang ini kita mulai dari negatifnya, itu adalah bagaimana orang ketika mengalami konflik, kadang hubungan yang mereka selama ini terjalin itu mulai retak dan tidak lagi berrelasi seperti awalnya. Kemudian yang kedua, berubahnya karakter atau perilaku dari orang yang berkonflik. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang itu tidak lagi mau beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan mau untuk menyendiri. Namun ada juga posisi ini negatif atau dampak positif yang didapat dari konflik. Yang pertama, bagaimana orang itu bisa mengevaluasi dirinya. Dia bisa menyadari akan kekurangannya dan dia mau untuk menerima kritikan maupun saran yang diberikan orang ketika ia melangkah salah. Kemudian yang berikut, bagaimana orang itu dapat mengerti akan apa arti dari kesepakatan bersama, apa arti dari bagaimana mengalah, apa arti darinya mencapai tujuan bersama untuk kepentingan yang lebih baik. Kemudian dengan bagaimana seseorang itu dia akan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga dia tidak selalu memaksakan apa yang ia mau, tetapi dia akan mengikuti sebenarnya konteks yang diinginkan atau yang ada dalam lingkungan itu seperti apa. Dan bahkan orang itu dampak positifnya dia bisa lebih belajar lebih banyak, akan menambah wawasannya dengan cara untuk meningkatkan pengetahuan, bahkan dia akan mencari cara untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Jadi memang banyak sekali dampak negatif dan dampak positif, tetapi cara kita untuk memanajemenkan konflik itu yang perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita ikuti dengan strategi-strategi yang ada, sehingga kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika kita melakukan hal ini ataupun hal itu, agar apa yang terjadi itu seperti konflik itu bukan menjadi penghambat kita untuk berkembang, tetapi mungkin bisa saja
konflik yang terjadi menjadi salah satu batu loncatan atau landas pacu kita untuk berkembang menjadi orang-orang atau menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, berintegritas, dan juga bertanggung jawab dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan nilai-nilai dan semangat untuk bisa hidup dalam keharmonisan dan kerukunan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan selalu memampukan kita untuk selalu bisa menerima realita yang terjadi dan juga bisa menerima akan kelemahan-kelemahan kita, bukan untuk kita mengucilkan diri kita, tetapi untuk memacu semangat kita dan memotivasi diri kita untuk bisa belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat dan bisa mungkin jadi orang-orang penengah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe agar channel-channel yang diikuti bisa menambah wawasan kita, dan bahkan video-video yang saya upload bisa saudara-saudari ikuti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih dan cintanya. Shalom. Sampai bertemu di video yang berikutnya.